Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan sholat subuh yang mulia ini kita masih mendapat rahmat dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan ibadah sholat subuh di mushola taqwa dengan keadaan sehat walafiat. Kultum subuh pada pagi hari ini bertemakan berobat dengan Al-Quran. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebaik-baiknya ketakwaan. Minimal dengan jalan imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahih, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya sebagai firman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, In akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. As-Sa'di dalam kitabnya yaitu Tafsiril Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau syubhat yang mengotori iman, karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman yang akan memicu seorang kepada sikap ar-roja, yaitu pengharapan, dan khauf, yaitu takut. Ketika hati seseorang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan syubhat, anggota badan pun akan mengikutinya, karena anggota badan akan jadi lebih baik jika hatinya baik. Begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat bagi penyembuh penyakit fisik. Asy-Shinqiti dalam kitabnya Tafsir Ad-Dawaul Bayan mengatakan Al-Quran adalah penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Namun selain itu, Al-Quran bisa juga menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Az-Zad Al-Ma'ad menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan di akhirat. Setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikan sebagai obat. Jika seseorang yang sakit konsisten berobat dengan dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakannya, niscaya penyakit apapun tidak mampu menghadapinya. Kepada sahabat yang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Begitupun jika kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai asy-syifa, yaitu sarana penyembuhan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena ia adalah obat. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Lalu bagaimanakah cara Rasulullah berobat dengan menggunakan Al-Quran? Yang pertama, berobat dengan surah Al-Fatihah. Hal ini seperti yang dilakukan sahabat yang membacakan Al-Fatihah kepada seorang pemimpin kampung yang tersengat kalajengking, lalu Rasulullah membenarkan hal tersebut. Yang kedua, berobat dengan surah Al-Ikhlas. Ketika sahabat Utsman sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan sahabat Utsman bahwa ia pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sakit yang ia rasakan pada tubuhnya.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya Rasulullah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Dengan menyebut, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun setara dengan dia dari segala keburukan yang engkau temui. Cara yang ketiga itu berobat dengan surah Al-Mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq dan Al-Nas. Jika seorang hamba mohon perlindungan kesembuhan dengan surah Al-Mu'awwizatain atas keluhan yang sedang dideritanya, maka dengan izinnya dia akan sembuh. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u fi nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfus falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu alaihi bi yadihi raja'a barakatiha, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surah tersebut, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian meniupkannya ketika beliau sakit keras. Ketika beliau sakit keras, akulah yang membacakan kedua surat tersebut untuk beliau. Selanjutnya, akulah yang mengusapkan tangan beliau kepada beliau, demi mengharapkan barokah dari tangan beliau. Demikian sekelumit tata cara berobat dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal hal tersebut bisa menjadikan tambahnya keimanan kita bahwa sebagian dari ayat Al-Quran adalah obat bagi makhluk Allah yang sakit. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua agar senantiasa istiqomah mendekat dan beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.